Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Musa di Gunung Nebo memberi kita gambaran indah seorang hamba Tuhan yang telah menghabiskan hidupnya dalam pengabdian, berdiri di puncak, memandang janji Allah dari kejauhan. Ia tidak memasuki tanah terjanji di bumi, tetapi dibawa masuk ke dalam tanah terjanji yang sejati, yaitu hadirat Allah sendiri. Saya jarang sekali punya pengalaman didatangi orang meninggal. Tapi saya didatangi oleh Ibu Lili ini tadi malam. Ini bukan omong kosong, saya tidak omong di hadapan Tuhan omong kosong begini ya. Jadi jarang saya didatangi oleh orang yang saya kubur. Biasanya yang datang ke saya itu orang yang saya tidak tahu, tidak kenal, tiba-tiba datang begitu saja tengah malam. Bapak Ibu, saya percaya Ibu Lili telah menempuh perjalanan hidupnya dengan setia. Mungkin ada hal-hal di dunia ini yang belum sempat beliau capai, impian yang belum rampung, atau kerinduan yang belum terpenuhi. Dia mau mengawinkan anaknya bulan Oktober ya, si Ervan sama Cynthia. Bisa menikahkan si Yus dengan Dewi kemarin. Jadi ada hal-hal yang dia belum capai juga. Tetapi di hadapan Allah, saudara-saudara, semua itu kini disempurnakan. Ia sudah tiba di puncak Nebonya, dan dari sana Tuhan sendiri yang menuntunnya masuk ke kehidupan yang abadi. Ajaran Yesus tentang rekonsiliasi dalam Injil yang kita dengar hari ini juga menyentuh hati kita pada momen ini. Hidup ini singkat dan setiap relasi adalah anugerah. Kepergian Ibu Lili menjadi undangan bagi kita untuk tidak menunda berdamai. Kita mengatakan, wah dia sudah punya cucu, tapi usianya masih muda. Hidup kita tidak pernah tahu. Maka kita diharapkan untuk tidak menunda berdamai, memaafkan dan saling mengasihi. Apa gunanya menyimpan sakit hati jika kita bisa menutup hari dengan damai? Dikatakan dalam Amsal, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Seperti janji Yesus, kehadirannya di tengah kita membuat setiap perjumpaan kita menjadi tempat di mana rahmat mengalir. Maka saudara-saudari, di hari ke-7 ini kita memandang kepergian Ibu Lili bukan hanya dengan rasa kehilangan, tetapi juga dengan iman bahwa ia kini beristirahat di hadirat Allah yang dikenalnya muka dengan muka. Kita belajar dari hidupnya untuk setia sampai akhir, dan dari kepergiannya kita diingatkan untuk mengisi hari-hari kita dengan kasih yang nyata, agar suatu saat kita sampai di Nebo kita masing-masing, kita pun siap memasuki rumah Bapa. Saya boleh bersyukur karena hampir 6 tahun berada di Seminari Tuke, menjadi rektor di sana, dan bisa melihat anak-anak didik saya mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ada yang ditabiskan menjadi imam besok tanggal 14 di Jakarta. Ada yang akan ditabiskan berapa hari lagi. Ada kebanggaan, tapi juga melihat pengalaman Musa, saya menyadari bahwa tugas kita seringkali hanya menanam. Mungkin kita bisa melihat pohonnya dan belum melihat buahnya. Kadang-kadang kita tidak lihat. Saya bercita-cita membangun taman doa, bukan taman doa yang akan saya pikul kalau saya pindah tempat nanti, tapi taman doa yang akan saya tinggalkan ketika saya meninggalkan negara. Saya mungkin belum melihat hasilnya sampai saya berangkat, tapi saya percaya seperti Musa akan janji Tuhan. Dia hanya bisa melihat dari atas gunung, melihat umat pilihan itu memasuki tanah terjanji, tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka. Musa percaya akan janji itu, dan saya juga yakin Ibu Lili juga percaya akan janji Tuhan, tidak akan meninggalkan
suami dan anak-anaknya keleleran. Kita juga percaya akan janji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, syukur atas hidup yang telah purna dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini 7 hari setelah Engkau memanggil pulang hamba-Mu Ibu Lili Nuriani, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur sekaligus juga kerinduan. Kami bersyukur atas hidup yang telah ia jalani, atas kasih yang ia bagikan, setidaknya bagi suami, anak-anak dan para cucunya, atas senyum, perhatian dan doa yang pernah ia berikan bagi keluarga dan sesama. Kami percaya seperti Musa di Gunung Nebo yang Engkau izinkan melihat tanah terjanji dari kejauhan, Ibu Lili kini telah Engkau tuntun melewati batas dunia ini, memasuki tanah terjanji yang sejati, hadirat-Mu yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus yang hadir di tengah umat-Mu, Engkau tahu betapa hati kami masih diliputi duka bersama dengan Pak Ferry di sini dan anak-anak para cucu. Namun kami berpegang pada janji-Mu. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Sertailah setiap langkah kami, kuatkan kami untuk saling mengasihi, memaafkan tanpa batas, dan membangun damai di antara kami, agar warisan rohani yang ditinggalkan tetap hidup dalam keluarga dan juga komunitas kami. Bapa, hiburlah kami yang masih bersiara di dunia ini. Jadikanlah kehilangan ini sebagai pengingat bahwa tujuan akhir kami adalah pulang kepadamu. Pada waktunya nanti, izinkan kami berkumpul kembali bersama orang-orang yang kami kasihi dalam rumah-Mu yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata, kesedihan, penyakit, atau perpisahan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.